Untuk menyusun PPh badan ya, untuk menyusun PPh badan itu kita tidak bisa melakukan PPh badan atau penghitungan PPh badan tanpa rekonsiliasi fiskal ini. Nanti seperti apa rekonsiliasi fiskal ntar ya kita lihat. Jadi latar belakangnya gitu ya. Kalau orang pribadi kita sudah latihan, kita sudah praktek, ya meskipun terburu-buru tapi setidaknya itu basicnya ya Anda sudah punya apa ininya filenya bisa Anda pelajari lagi nanti pada waktu selesai kuliah lah ya. Itu bisa pelan-pelan Anda pelajari lagi kalau teknisnya setidaknya sudah tahu. Nah, untuk PPh badan kita tidak bisa mengisi jika belum melaksanakan rekonsiliasi fiskal. Nah, kenapa alasannya begitu? Karena sekalipun kita misalkan sudah mendapati nih perhitungan-perhitungan pajak kita semua yang 21 sampai 25 bahkan sampai kita menemukan angsuran pajak kita. Tapi itu belum final. Kenapa dikatakan belum final? Karena ternyata masih banyak unsur-unsur lain yang harus disesuaikan. Apa saja unsur-unsurnya nanti kita lihat ya. Nah, jadi untuk menyusun PPh badan itu nggak semudah pribadi ya. Kalau pribadi itu kita mungkin unsurnya ya hanya orang pribadi apa saja yang diterima oleh orang pribadi, penghasilan apa saja selesai gitu. Tapi namanya PPh badan ya, itu kompleks ya. Karena namanya perusahaan, semakin besar perusahaan pasti dia nanti akan jadi juga semakin ya perhitungannya kan makin mumet gitu ya. Kenapa? Karena semua perusahaan itu pasti ujung-ujungnya ingin bisa memanfaatkan amnesti pajak gitu ya. Satu amnesti pajak, kedua bisa memanfaatkan kredit pajak gitu. Jadi selama mereka masih bisa menggunakan kredit pajak atau mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayarkan, pasti mereka membayarkan itu. Nah, itulah mengapa saya selalu bilang konsultan pajak itu tidak akan ada pernah habisnya. Selama kebutuhan perpajakan masih ada, pasti dia tetap laku. Kenapa? Karena tujuan perusahaan ingin bisa mengecilkan jumlah pajak dengan mengurangi kredit pajak ya dengan apa namanya mendapatkan kredit-kredit pajak yang diberikan. Nah, inilah tujuan rekonsiliasi fiskal. Jadi jangan sampai ketika gini ya, kita sudah lapor nih, PPh Badan sudah lapor di apa namanya di DJP ya atau kita sudah melaporkan ke kantor pajak ya. Tiba-tiba kita merevisi, Pak, maaf ada revisi salah. Nah, itu tidak bisa karena nanti mekanismenya akan beda lagi. Anda bisa keluar SKBT ya, bisa kurang tambahan atau bisa lebih tambahan, tapi mekanismenya akan sangat panjang. Nanti akan ada pemeriksaan pajak yang lebih lanjut. Nah, tentunya perusahaan ini tidak mau sampai ada pemeriksaan lebih lanjut karena pemeriksaan lebih lanjut itu bisa banyak hal yang terjadi dari mulai denda sampai kepada penggeledahan. Ya, siapa yang mau kalau perusahaannya harus digeledah seperti itu, ya. Nah, itulah makanya kita harus benar-benar menyusun rekonsiliasi fiskal. Jadi, rekonsiliasi fiskal ini terkait tax planning disebutnya ya. Tax planning, perencanaan pajak. Kenapa harus direncanakan? Karena kita harus menyusun anggaran pajak kita itu berapa yang harus karena kan sebetulnya anggaran pajak itu kita berdasarkan self assessment ya. Artinya kita berdasarkan perhitungan sendiri. Kita diberi apa kebebasan oleh Dirjen Pajak untuk kita bisa menghitung sendiri, tetapi semuanya di dalam koridor sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku. Itulah mengapa kita belajar teks, supaya kita tahu pada saat menyusun PPh badan, kita bisa tahu apa saja yang harus dimasukin, apa aja yang enggak gitu. Nah, ilmunya yang 21 sampai 25 kemarin atau sampai 26 kemarin itu baru basicnya. Kenapa? Karena semua harus dari situ dulu. Nah, ini adalah tambahannya ya. Gitu. Jadi kita lihat ini mungkin adalah gambaran awal ya dari eh, pajak ya. Jadi inti utamanya kan kemarin kita sudah pelajari ya 21 sampai 25 ya. Nah, di sini ada macam-macam pajak ya. Jadi satu perusahaan itu banyak pajak yang harus dibayarkannya.
Bisa dia dari 23 yang dipotong atas penghasilan jasa ya, dividen, bunga dan sebagainya. Kemudian 21 atas gaji, upah, honor ya yang di perusahaan berarti mereka memotong ya. Kalau yang dipotong berarti kan dia dipungut gitu. Selain itu juga ada PBB-nya, ada bea materai, BPHTB itu pasti selalu ada karena terkait dengan keberadaan bangunan ya. Kemudian ada PPN ya, PPN ini kaitannya berarti sama penyerahan barang dan jasa. Nah, PPN kita belum bahas ya. Nanti rencana saya 4 pertemuan untuk eh, ini rekonsiliasi, 4 pertemuan untuk PPN ya. Nah, selanjutnya apa namanya? Semuanya itu nanti kan kita harus hitung di PPh 25 kemarin. Nah, pajak lebih dan kurang bayarnya itulah yang kita sebut sebagai PPh 28 atau 29. Jadi kemarin kita sudah sampai ya menghitung kurang atau lebih bayar pada PPh 25. Nah, kurang dan lebih bayarnya itulah yang disebut 28 atau 29, ya. Nah, sekarang kita lihat nih, apa itu rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi ini adalah apa? Pelaksanaan pembukuan berdasarkan kebijakan akuntansi yang berbeda dengan ketentuan perpajakan. Itu latar belakang itulah yang menyebabkan akan ada perbedaan dari pengakuan pendapatan dan beban di laporan laba rugi dengan yang ada di laporan fiskal. Jadi saya jelaskan dulu ya. Laporan laba rugi itu artinya laporan berdasarkan versi akuntansi ya. Laporan berdasarkan versi akuntansi. Yang kita pakai itu adalah laporan laba rugi. Jadi sumber utama untuk kita menyusun rekonsiliasi fiskal adalah laporan laba rugi dulu. Nah, laporan laba rugi itu tidak bisa kita samakan dengan laporan fiskal. Laporan fiskal itu apa, Pak? Laporan fiskal itu adalah laporan pajak yang kita akan setorkan nanti ya. Jadi kita nggak bisa samakan. Kenapa kita nggak bisa samakan? Karena versi akuntansi dengan versi pajak itu tidak sama. Ada pendapatan yang diakui di akuntansi tetapi tidak diakui di pajak. Nanti kita lihat apa saja itu ya. Ada pendapatan yang diakui di pajak tapi tidak diakui di akuntansi. Ada beban yang diakui di akuntansi tapi tidak diakui di pajak. Dan juga ada beban yang diakui di pajak tapi tidak diakui di akuntansi. Nah, itulah yang kita harus samakan versinya. Jadi orang accounting ketika dia melaporkan pajak setelah selesai laporan laba rugi, untuk pelaporan pajak tidak bisa diserahkan begitu saja, belum selesai. Harus ada yang namanya rekonsiliasi. Ya. Jadi ini adalah skill utama Anda ya kalau nanti mau kerja sebagai tax di perusahaan, ini skill utama Anda. Kenapa? Karena Anda harus bisa merencanakan pajak ya. Bagaimana pembayaran pajak itu bisa menggunakan fasilitas kredit yang diberikan oleh pemerintah seperti itu. Kredit pajak itu tentu saja kredit pajak bukan yang diada-ada ya, tetapi memang kredit pajak yang memang sesuai dengan bukti karena nanti biasanya akan ada audit pajak. Nah, audit pajak itu bisa oleh Dirjen Pajak, tetapi jangan berharap dengan Dirjen Pajak dulu. Karena kalau kita dengan Dirjen Pajak, kalau ditemui ada kesalahan, maka berujunglah kepada denda. Atau bisa sampai nanti ada penggeledahan kalau ditemukan ada penggelapan pajak. Seperti itu. Ya. Jadi kita harus melaksanakan mandiri dulu. Nah, selanjutnya penyesuaian itu dipakai untuk apa? Untuk menghitung penghasilan kena pajak. Jadi kalau ditanya nih, apa sih rekonsiliasi fiskal? Kita itu ingin mendapatkan penghasilan kena pajak PPh badan kita itu berapa gitu. Ya. Bahkan dari yang 21 sampai 25 udah muncul. Iya benar, tapi itu belum selesai. Karena itu kemarin adalah versi pajak yang sudah kita hitung per item. Nah sekarang kita lihat kembali berdasarkan laporan laba rugi kita sesuaikan. Gitu ya. Jadi misalkanlah sebagai contoh nih ya, salah satu hal kecilnya. Di laporan laba rugi pasti ada namanya beban gaji kan. Nah, di laporan laba rugi itu ada beban gaji. Nah, tetapi kita harus penyesuaian lagi. Kenapa? Karena kita sudah menghitung PPh 21, otomatis ada PPh 21 yang sudah dipungut. Nah, nanti bagaimana kita harus menyesuaikan? Ya,
Apakah beban gaji yang ditulis di akuntansi di laporan laba rugi itu bisa kita laporkan? Tentu saja tidak. Karena kenapa? Untuk laporan fiskal kita harus kurangi dulu dengan beban gaji yang sudah dipotong PPh. Gitu. Jadi nanti ada keluar beban gaji yang sudah dipotong PPh. Begitu. Gitu ya. Itu latar belakang dari rekonsiliasi dulu ya. Jadi ini saya masih teori ya, karena bertahap ya nanti. Saya tidak bisa langsung ke praktek. Minggu depan praktek, nanti mungkin saya akan record ya. Jadi lebih jelas bisa Anda ulang kembali. Tapi basicnya harus dari sini dulu. Anda harus paham banget ini ya. Nah, di dalam apa namanya rekonsiliasi itu sebetulnya ada dua, ada rekonsiliasi dengan koreksi. Sebenarnya lebih tepatnya begini, di dalam rekonsiliasi itu ada koreksi, gitu aja ya. Di dalam rekonsiliasi ini ada koreksi. Ya, jadi rekonsiliasi itu kita ngapain sih, Pak? Yang namanya rekonsiliasi itu adalah kita mengkoreksi apakah laba rugi yang versi akuntansi itu sama dengan laporan fiskal. Laporan fiskal itu artinya apa lah? Laba rugi versi pajak lah ibarat kata begitu. Nah ya, apakah sama? Nah, kalau tidak ada penyesuaian, misalkan contoh nih beban gaji. Kalau beban gaji pasti selalu ada penyesuaian ya, karena pasti semua perusahaan akan membayarkan PPh 21 gitu ya. Misalkan beban air, listrik nggak ada ini lagi, nggak ada penyesuaian, ya udah berarti tinggal pindah. Artinya apa yang ada di akuntansi sama dengan apa yang ada di pajak gitu. Tapi kalau misalkan ada penyesuaian, nah itu kita yang harus hitung dulu berapa penyesuaiannya untuk kita ganti nominalnya menjadi apa yang harus ada di laporan fiskal. Gitu ya. Nah, rekonsiliasi dilakukan dengan membuat laporan laba rugi fiskal dari laporan laba rugi akuntansi. Ya, itu sama lah seperti yang tadi saya katakan ya. Sedangkan koreksi ini artinya kita bisa menambahkan atau mengurangkan. Jadi nanti kita melihat ada koreksi positif, ada koreksi yang negatif. Ya. Nah, koreksi positif itu berarti nanti akan menambahkan beban pajaknya, koreksi negatif berarti akan mengurangi. Gitu ya. Nanti kita lihat selanjutnya ya. Oke. Nah, ini jadi kita itu harus ada yang namanya trade off akuntansi dengan perpajakan. Nah, jadi sebetulnya akuntansi dan perpajakan itu berjalan bareng gitu ya. Jadi nggak bisa berakuntansi dengan pajak itu berbanding terbalik, itu nggak bisa. Dia pasti akan berbanding lurus. Nah, maksudnya apa? Sebagai contoh begini. Saat di laporan laba rugi kita memperoleh laba yang besar atau kita memperoleh keuntungan yang besar. Maka pajaknya pun harus besar. Karena kenapa? Otomatis pendapatan besar, maka pajaknya juga harus besar. Kan logikanya begitu ya. Nggak mungkin nanti misalkan nih sebagai contoh. Kita mendapati kenaikan laba tapi pada saat pelaporan perpajakan PPh badan malah berkurang. Biasanya nanti orang dari apa namanya ya Dirjen Pajak itu akan curiga. Nggak mungkin. Kenapa? Karena pasti pendapatan naik. Nah, pajak-pajak yang menyertai pendapatan kan banyak ya. Di semua pendapatan kita, kemarin kita lihat ya di pajak penghasilan itu, semua penghasilan kita itu ada unsur pajaknya. Jadi sangat tidak mungkin sekali kalau yang namanya apa namanya akuntansi itu saat kita mendapat laba besar pajaknya kecil, itu tidak mungkin. Nah, itulah mengapa kita harus benar-benar menyusun supaya apa? Supaya semuanya akurat sesuai dengan apa namanya keadaan yang berlaku di perusahaan. Seperti itu ya. Oke, saya lihat dulu ada yang masuk atau oke. Nanti tolong kalau misalnya ada kendala jaringan diberitahu ya, karena saya fokus di presentasi ya. Oke, Pak, ya ada pertanyaan dulu sampai sini silahkan. nanti sama ya itu Pak meetingnya Pak. Oh iya ya ya. Yang penting nanti Ya di itu siap. aja di apa namanya? Saya sudah buka di Classroom ya absensi, jadi nanti tolong di apa namanya diisi aja ya. Saya berdasarkan apa yang ada di Classroom ya. Karena Ya kan siap Pak. nanti takutnya ada yang barengan atau apa gitu.
Oke, itu ya, selanjut ya. Nah, itulah mengapa kita muncul namanya book text gap. Apa itu book text gap itu? Book text gap itu ada gap. Gap itu artinya apa? Perbedaan kan. Gap itu artinya apa? eh Kesenjangan lah, bukan kesenjangan ya kalau gap itu. Jadi apa sih? Ya intinya perbedaan atau eh ada yang lain gitu ya. Ada selisih antara apa? Antara yang ditetapkan akuntansi dengan apa yang ditetapkan di pajak gitu. Nah, penyebab terjadinya book tax gap ini apa? Atau apa sih yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara laba rugi versi akuntansi dengan laporan fiskal? Apa yang menyebabkannya? Bisa satu dari persistensi laba. Nah, ntar kita lihat apa itu persistensi laba. Persistensi return ya, contohnya ya. Nah, di sini book tax gap ini bisa dijadikan alat untuk melakukan earning management. Jadi kita bisa memang di sini kita harus melakukan yang namanya tax planning supaya apa? Supaya ada kesamaan antara versi akuntansi dengan versi pajak. Ya, versi kesamaan yang saya maksud itu bukan berarti sama ya angka-angkanya, tetapi kesamaan itu artinya apa yang sesuai aturan pajak harus disamakan, apa yang sesuai aturan akuntansi harus disamakan gitu ya. Nah, selanjutnya ini yang menyebabkan terjadinya BTG tadi atau book tax gap tadi ya. Yang pertama ada satu perubahan pendapatan. Pendapatan itu ketika ada perubahan pasti nanti akan ada juga diikuti dengan kenaikan yang dari segi laba fiskal. Ya, jadi laba akuntansi dengan laba fiskal itu pasti akan tadi ya, sebetulnya ketika laba akuntansi naik, laba fiskal pun naik gitu. Ya. Nah, kemudian ada nanti akan ada perbedaan terkait aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud. Nanti terkait dengan penyusutan ini. Nah, saya harap sih Anda di akuntansi sudah belajar tentang penyusutan. Tapi kalau belum nanti saya coba masuk lagi ke bab tentang depresiasi dan penyusutan ya. Nah, metode yang dipakainya metode apa gitu. Nah, ya karena nanti beda metode akan menghasilkan nominal yang berbeda. Nah, kita diminta atau diharapkan sesuai dengan soalnya nanti berdasarkan soalnya itu kita disuruh metode apa? Garis lurus apa saldo menurun gitu, ya. Selanjutnya, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan pun akan mempengaruhi ya. Makin besar ukuran perusahaan, pasti fiskalnya mereka pun akan semakin besar, ya. Dan kompensasi kerugian. Kalau memang ada kerugian ya, seperti yang kita lakukan di PPh 25 ya. Oke, apa saja sih yang bisa terjadi di dalam BTG ini? Nah, secara umum BTG ini kita bagi menjadi ada yang temporer, ada yang permanen. Ya, artinya temporer ini apa? Namanya juga temporer ya. Bahasa temporer itu mungkin kalian paham lah. Temporer itu artinya sementara ya. Sementara itu artinya bisa bulan ini ada, bulan depan nggak ada gitu ya. Bisa jadi nggak selalu harus ada gitu. Tapi kalau permanen itu pasti selalu ada gitu. Ya. Nah, ini yang nanti kaitan tadi dengan persistensi laba. Apa sih Pak persistensi laba? Itu yang terkait dengan naik turunnya laba. Laba itu bisa dipengaruhi oleh apa saja. Karena nanti laba versi akuntansi pun akan mempengaruhi laba versi pajak gitu, ya. Contoh misalnya yang temporer nih ya. Penyisihan piutang tidak tertagih, ya. Nah, piutang tidak tertagih ini eh nanti dia tentu saja akan mempengaruhi laba karena itu akan menyebabkan kerugian, ya. Nah, nanti dia bisa diperhitungkan sebagai kompensasi kerugian. Gitu ya. Kemudian penyusutan. Nah, ini berarti kaitan dengan depresiasi dan amortisasi ya. Pencadangan imbalan pensiun, pencadangan inventory ya dan sebagainya. Cadangan-cadangan kita itu tentu saja dianggap juga sebagai aset ya. Nah, kemudian yang permanen apa? Nah, tapi kalau itu temporer, temporer itu artinya nggak selalu ada. Nggak mungkin suatu perusahaan akan selalu mengalami yang namanya piutang tidak tertagih terus-terusan. Pasti mereka akan berusaha bagaimana supaya tingkat pengembalian utangnya bisa
tingkat pengembalian piutangnya bisa tercapai gitu ya. Jangan sampai terus-terusan tidak tertagih gitu. Dan kalaupun mereka ada kerugian pasti tidak mungkin kan satu perusahaan pasti akan selalu berusaha untuk perusahaannya bisa bangkit gitu ya. Jadi itu temporer. Nah, kalau yang permanen itu yang selalu ada. Contoh misalkan apa? Ketika ada perusahaan induk dengan perusahaan anak atau anak perusahaan, itu pasti anak perusahaan selalu akan setor ya, laba gitu. Jadi pasti selalu akan ada keuntungan dari anak perusahaan, gitu ya. Penghasilan yang dikenakan pajak final itu pasti ya. Pajak final itu apa yang sudah dipungut, yang sudah dipotong, ya. Nah, jadi misalkan kalau kita sudah PPh 21 itu sudah final itu kalau sudah dipotong ya secara langsung gitu ya. Nah, beban yang tidak dapat dikurangkan. Nanti beban-beban apa saja kita bisa lihat kategorinya ya. Nah, cara pengukurannya dari mana? Kita bisa ada tahu laba naik, laba turun. Nah, ini nanti akan terkait dengan manajemen keuangan. Ya, manajemen keuangan itu nanti baru Anda pelajari di semester depan ya. Nanti kan kita menghitung bagaimana ROA ya, return on asset, kemudian akrual, ukuran perusahaan serta arus kasnya ya. Oke ya, ini ya yang tadi saya bilang. Jadi versinya aja udah beda. Akuntansi itu berdasarkan PSAK, pajak aja berdasarkan undang-undang. Tentu saja sudah berbeda gitu ya. Nah, perbedaan itu ada yang permanen, ada yang temporer. Nah, dari perbedaan tersebut itu menghasilkan ini, ada yang disebut BTG tadi ya, ada yang effective tax rate. Jadi ada yang menyebabkan perbedaan secara itemnya, ada yang menyebabkan perbedaan secara DPP-nya. Apa itu DPP-nya? Dasar pengenaan pajaknya. Nah, ya semakin Anda jeli di dalam memanfaatkan kredit pajak itu semakin Anda dicari perusahaan. Kenapa? Karena Anda bisa mengecilkan ya itu ya jumlah pajak yang memang harus dibayarkan, tapi bukan berarti mengecilkan itu bukan berarti dia ada, tapi memang keadaannya seperti itu. Hanya Anda bisa memanfaatkan gitu kredit pajak yang legal diberikan pemerintah gitu ya. Nah, bisa juga menghasilkan nanti pajak tangguhan. Pajak tangguhan ini nanti akan terkait kalau kita keluar apa SKBT kayak gitu ya atau kurang bayar ya, kurang bayar atau statusnya kurang bayar tambahan. Nah, itu nanti akan ke sana. Kalau misalkan ternyata pada perhitungan yang sebenarnya yang setelah dilihat kembali oleh Ditjen Pajak ternyata memang kita masih kurang bayar setelah kita melaporkan PPh badan kita gitu. Nah, ini ya secara garis besar eh laba itu di laba fiskal ini terkait antara dua. Satu, penghasilan, yang kedua biaya. Jadi laba fiskal ini dipengaruhi dua, penghasilan dan biaya. Karena suatu laba, namanya laba atau keuntungan itu pasti sumbernya dari situ kan. Penghasilan dikurang biaya, begitu kan intinya. Nah, penghasilan itu kita harus akumulasikan mana saja yang sudah terkena PPh dan mana saja yang bukan objek PPh itu secara umum. Diatur dalam pasal 4 ya. Jadi untuk Anda intinya mengerti yang namanya rekonsiliasi fiskal, maka dasar Anda harus mengerti PPh pasal 4 ayat 1, 2, dan 3, PPh pasal 6, dan PPh pasal 9. Udah itu aja. Anda paham PPh pasal 4 ayat 1, 2, 3, pasal 6, pasal 9, Anda bisa mengerjakan rekonsiliasi. Ya, makanya nanti pada tugasnya saya akan lebih fokus ke sana ya. Nah, di yang jadi PPh pun dilihat lagi. Mana yang final, mana yang tidak final. Peraturannya ada di PPh pasal 1. Itu yang tidak final, PPh pasal 4 ayat 2 itu yang final. Nah, jadi aturannya sudah jelas di sana. Tinggal rekonsiliasi itu nanti kita memasukkan sesuai dengan kondisi perusahaan. Hanya pada prakteknya tentu saja nggak semudah teorinya ya. Gitu ya. Nah, untuk biaya itu berarti nanti kita lihat dulu apa ada yang deductible dan non deductible. Apa sifat deductible? Nah, dalam bahasa Inggris itu deductible itu artinya apa? Bisa dikurangkan menjadi sebuah kredit pajak. Kalau non deductible tidak dapat dikurangkan.
Gitu ya. Atau mungkin juga ada yang kaitannya biaya ini bisa beda waktu. Nah, beda waktu ini nanti ada yang bisa jadi diakui, ada yang tidak, gitu. Gitu ya. Nah, ini saya pelan-pelan ya, karena memang materinya banyak. Oke, di dalam rekonsiliasi fiskal ya, hal-hal ini tadi semua ya, apakah itu pajaknya final, apakah tidak final, apakah itu biayanya masuk deductible, apakah dia bisa masuk non deductible. Nah, itu semua akan menjadi menghasilkan rekonsiliasi fiskal apakah nanti dia akan jadi positif atau negatif. Nah, positif itu apa? Artinya mengakibatkan laba fiskalnya bertambah atau rugi fiskalnya berkurang. Kalau laba fiskal ini kaitannya dengan apa? Dengan yang pajak ya, bukan laba rugi versi akuntansi ya. Jadi laba fiskalnya bertambah. Artinya apa? Contoh nih misalkan kita ada biaya-biaya yang sifatnya non deductible. Nah, tidak dapat dikurangkan, otomatis itu nanti akan menjadi menambah laba fiskal. Artinya menambah laba fiskal berarti nanti akan menambah PKP PPh badan kita. Akan menambah penghasilan kena pajak untuk PPh badan kita. Artinya apa? Intinya kita setornya jadi lebih besar. Gitu. Sementara kalau misalkan negatif, berarti bisa mengecilkan laba fiskal kita yang artinya nanti kita setornya pun akan kecil gitu. Contohnya apa? Dengan memanfaatkan ini biaya-biaya yang sifatnya bisa deductible. Gitu. Ya, sampai sini ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan silakan di-cut saja ya penjelasan saya. Nah, itu ya. Jadi perbedaan itu berdasarkan perbedaan ada yang positif, ada yang negatif. Tadi ya seperti sini. Sementara berdasarkan jangka waktu ada yang sifatnya temporer, ada yang sifat permanen. Ini perbedaan di dalam rekonsiliasi fiskal. Nah, sekarang kita malah mulai masuk ke bagaimana cara penyesuaian perbedaan atau istilahnya bagaimana cara penyusunan dari rekonsiliasi fiskal. Nah, pertama yang kita harus jadi sumber source-nya atau utama itu ya, bahan baku utamanya menyusun rekonsiliasi fiskal itu apa? Itu adalah tentu saja laba rugi versi akuntansi. Setelah punya laba rugi versi akuntansi baru diapain? Akan kita tambahin dulu dengan penghasilan yang belum diakui. Apa sih Pak penghasilan yang belum diakui itu maksudnya? Contohnya penghasilan yang diterima di muka. Kenapa bisa begitu? Karena kalau berdasarkan pajak, saya selalu bilang begini ya. Namanya berdasarkan pajak, duit masuk, uang masuk ke kas kita, itu dianggap bahwa kita harus sudah mengeluarkan pajaknya. Karena apa? Itu dinamakan penghasilan. Nah, sampai situ dulu ya, saya ulang ya. Kalau namanya versi pajak, ketika ada namanya penghasilan atau uang masuk ke kas kita atau uang kita terima itu sudah dinamakan penghasilan. Artinya kita harus keluarkan unsur pajaknya. Nah, tapi versi akuntansi nggak begitu. Versi akuntansi itu mereka menganggap bahwa yang namanya penghasilan diterima di muka ini nggak bisa kita anggap sebagai ya memang kita pada jurnalnya memang ya namanya pendapatan diterima di muka pasti masuknya semua ke kas. Tapi pendapatan diterima di muka itu kita tidak bisa langsung akui sebagai laba. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa yang namanya versi akuntansi itu menganggap kalau penghasilan itu harus yang namanya penghasilan itu harus sesuai dengan periode. Jadi periodenya belum masuk itu nanti kita jadi sebuah apa? Buat kita dari versi orang accountingnya jadi itu namanya kita tuh masih jadi berhutang gitu. Karena kenapa? Kita sudah menerima lebih awal. Tapi kalau berdasarkan pajak nggak peduli, Anda dapat penghasilan Anda harus dipotong gitu. Gitu ya. Nah, kita lihat contohnya kalau ada penghasilan diterima di muka, maka laba versi akuntansi harus disesuaikan dulu ya. Nah, ada tidak penghasilan yang diterima di muka? Kalau ada berarti bisa kita tambahkan
untuk penyesuaian di laba fiskalnya. Nanti kita rubah pada akun penghasilan diterima di mukanya. Selanjutnya, dikurangi penghasilan yang bukan objek pajak. Nah, apa yang bukan objek pajak? Misalnya contoh, penghasilan anak perusahaan. Tadi kan kita lihat di atas-atasnya ya. Penghasilan anak perusahaan. Nah, itu kan bukan objek pajak. Ya, kalau di sana diakui di versi akuntansi kan digabung. Misalkan kita mau menghitung laba rugi versi fiskal dari suatu perusahaan yang secara accounting laba ruginya digabung. Ya, artinya digabung dengan anak perusahaan atau dia punya anak perusahaan gitu. Contoh misalkan Krakatau Steel itu banyak anak perusahaannya ya. Terus kemudian ada Astra itu banyak anak perusahaannya. Nah, itu laba ruginya labanya itu masih digabung. Nah, kalau digabung kita harus keluarin dulu laba anak perusahaannya. Kenapa? Karena laba anak perusahaan itu bukan objek pajak kita. Karena saya selalu bilang bahwa namanya setiap anak perusahaan atau Anda cabang atau apapun itu sifatnya ya, itu mereka punya kewajiban perpajakan yang mereka selesaikan sendiri di tempat masing-masing. Berarti mereka setor di sana. Jadi kalau misalkan kita di sini juga kita masukin, maka nanti jadi double. Sementara kita tidak boleh yang namanya ada pajak berganda itu, ya. Nah, itu. Selanjutnya ada biaya non deductible. Nah, non deductible ini adalah pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya nominatif. Apa sih Pak nominatif? Yang tidak terkait dengan menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan. Ntar ya kita lihat ya. Ini banyak soalnya non deductible. Apa saja ntar kita lihat. Lalu baru kita dikurangi biaya yang sifatnya deductible. Ya. Yang belum dibebankan. Seperti apa deductible? Ntar kita lihat. Ntar ada di slide berikutnya ya. Nah, jadi setelah ada di penambahan dan pengurangan biaya, baru kita dikurangi dengan penghasilan PPh final. Nah, ini langkahnya seperti ini ya. Jadi cukup panjang nanti ya. Dikurangi penghasilan PPh final, artinya yang sudah final itu yang sudah dipotong jangan kita masukkan lagi. Jangan kita input lagi. Gitu ya. Dan ditambah biaya 3M. Apalagi sih Pak itu 3M? 3M itu adalah biaya yang terkait menagih, mendapatkan, dan memelihara. Ya menagih itu apa? Utang. Mendapatkan mungkin pendapatan yang sifatnya bisa diterima secara rutin. Ya. Memelihara biasanya itu yang namanya memelihara itu nanti terkait dengan investasi. Ya. Nah, itu baru kita dapetin PKP-nya atau penghasilan kena pajak. Dari PKP baru kita bisa hitung berapa beban pajak yang harus kita bayarkan. Dan selanjutnya kita mencatat pajak tangguhan kalau memang ada pajak-pajak yang belum terselesaikan. Gitu simple langkahnya. Coba kita lihat lagi ya. Ini tadi sama ya, yang sifatnya temporer itu ya. Oke, sama tadi seperti yang saya jelaskan. Oke, ini penyesuaian secara fiskal ya. Tadi kita lihat ada yang sifatnya beda tetap ya. Beda tetap ini bisa dikarenakan apa? Jadi beda tetap itu permanent difference ya. Jadi selalu ada perbedaan ini ya. Menurut akuntansi komersil merupakan penghasilan, sedangkan menurut ketentuan pajak penghasilan bukan penghasilan. Tadi ya, contohnya apa? Penghasilan anak perusahaan tadi ya. Menurut akuntansi itu disebut penghasilan, tapi kalau menurut pajak bukan. Atau misalnya apa? Dividen yang diterima oleh PT sebagai wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal sebesar 25% pada badan usaha yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Ya. Jadi kalau misalkan dikatakan dia dividen yang diterima, dia penyertaan modalnya sebesar 25% atau lebih, maka itu dianggap sebagai bukan dianggap sebagai penghasilan berdasarkan undang-undang pajak. Tapi kalau berdasarkan akuntansi, dividen tetap masuk. Lalu bagaimana Pak? Kan terjadi beda. Nah, itulah yang kita harus sesuaikan. Gitu ya nanti. Yang kedua, perbedaan tetap itu yang bisa selalu muncul itu adalah apa?
Ya, jadi namanya kaitan beda tetap itu biasanya sudah ada rules-nya di undang-undang, ya. Dan menurut akuntansi komersil merupakan penghasilan, sedangkan menurut ketentuan PPh telah dikenakan PPh yang bersifat final. Nih contoh, kita sudah dipotong di PPh 21, contohnya misalnya ya, kita sudah dipotong di PPh 21, ya jangan dimasukin lagi sesuai dengan angka yang ada di laba rugi akuntansi. Ya dikurangkan dengan apa yang sudah dipotong. Ntar kalau misalnya kita masukin lagi, rugi dong kita. Kita udah bayar, nanti pajaknya malah gede, dianggap belum bayar. Padahal orang pajak sendiri nggak menetapkan. Yang ngitung kita, ya yang mengakumulasi kita, masa yang salah kita juga gitu kan. Ibaratnya begitu. Jadi tentu saja kita sudah diserahkan kewenangan. Tergantung bagaimana kita mau apa tidak menggunakan kredit-kredit pajak itu. Atau penyesuaiannya kita harus hitung dengan benar sebelum pelaporan. Ya, jadi pengerjaannya kapan sih Pak ini rekonsiliasi fiskal? Sebelum pelaporan pajak pasti Anda selalu mengerjakan ini. Ini adalah tax planning Anda, ini kewajiban Anda. Kalau nggak ke sini nggak akan nemu. Anda mau laporkan apa, berapa nggak tahu gitu. Ya. Nah, selanjutnya contohnya apa? PPh yang sudah dipotong bunga atau deposito atau tabungan. Ini terkait dengan PPh 23 ya, misalkan. Misalnya udah dipotong di sana, ya udah final gitu. Ya, jadi kita harus kurangkan dari versi laba rugi di akuntansinya. Selanjutnya yang ketiga, yang secara akuntansi komersil dia merupakan biaya, tapi secara ketentuan PPh dia tidak dapat dibebankan sebagai penghasilan bruto. Jadi ada biaya-biaya yang sifatnya di akuntansi itu diakui sebagai biaya, tapi setelah masuk pajak itu nggak bisa jadi pengurang. Karena kalau kita namanya konsep biaya itu artinya dia bisa jadi pengurang ya. Namanya biaya itu jadi pengurang. Karena namanya laba itu kan penghasilan dikurang biaya. Nah, berdasarkan versi akuntansinya dia nggak bisa jadi pengurang atau yang kita sebut sebagai non-deductible tadi. Contohnya apa, Pak? Nah, ini. Biaya yang digunakan untuk memperoleh penghasilan yang bukan objek pajak. Jadi kalau misalkan kita ada kaitan dengan mendapatkan penghasilan yang sifatnya tidak termasuk objek pajak, ya kita tidak bisa dikenakan laba pengenaan berdasarkan undang-undang pajak gitu ya. Jadi nanti harus dikeluarkan dulu laba fiskalnya yang laba akuntansinya itu berapa gitu ya. Jadi kita harus tambahkan karena memang bukan merupakan kewajiban kita gitu ya. Selanjutnya penggantian atau imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Jadi misalnya nih kalau berdasarkan accounting ya kita ada yang disebut dengan biaya untuk transportasi karyawan misalkan ya atau biaya untuk makan karyawan. Nah, nanti kita lihat dulu naturanya. Naturanya ini apakah termasuk deductible atau non deductible. Nanti kita lihat di slide-slide berikutnya ya. Nah, terus sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan ini misalkan kita saya selalu bilang ya, namanya sanksi pajak tidak bisa kita. Jadi sanksi pajak itu ya udah ada undang-undangnya, jadi nggak bisa kita masukin lagi ke biaya ya. Ya, jadi kita nggak bisa kita jadiin pengurang. Sanksi itu udah beda. Sanksi itu harus dibayarkan. Mau nggak mau, suka nggak suka di luar kredit pajak kita gitu. Jadi jangan disatuin lagi gitu. Ya, jadi kita harus benar-benar mendapatkan laba fiskal tuh yang bersih gitu. Kenapa saya bilang yang bersih? Yang setelah dikurangi dari unsur-unsur ini. Tuh ya. Selanjutnya biaya yang berdasarkan ketentuan PPh tidak dapat dibebankan karena tidak memenuhi syarat. Nah, itu tadi contohnya ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, ada juga yang sifatnya beda sementara atau temporari. Tadi contohnya adalah metode penyusutan, penilaian persediaan, cadangan piutang tidak tertagih, dan selisih laba rugi ya. Oke. Ya, ini masih sama seperti tadi. Oke, ini masih sama seperti tadi. Nah, ini ya. Ini adalah koreksi fiskal positif ya. Di dalam laporan secara komersial itu kalau positif itu dia
pasti akan lebih besar di laporan fiskalnya gitu ya. Kalau namanya penghasilan. Artinya dia akan memperbesar laba fiskal dan memperbesar berapa yang harus kita bayarkan ke Dirjen Pajak gitu. Sementara kalau biaya di laporan komersialnya pasti dia akan lebih besar ya dibandingkan dengan laporan fiskal. Kenapa? Karena tadi jumlah-jumlah penghasilan dia besar maka biayanya kecil di laporan fiskal. Sebaliknya kalau dikoreksi negatif berarti dia penghasilannya kecil, jadi nanti bayarnya juga kecil gitu. Kenapa? Karena biaya biaya yang sifat deductible-nya besar, jadi dia mendapatkan kredit pajak dari biaya-biaya yang sifatnya deductible tadi gitu. Nah ini ya, ini adalah jenis-jenis koreksi fiskal positif ya, menyebabkan jumlah pajak penghasilan terutang bertambah. Contoh, biaya yang dibebankan untuk kepentingan WP pribadi. Nah, contoh misalnya gini ya, saya bikin ilustrasi lah biar mudahnya. Di dalam suatu laporan laba rugi akuntansi, di situ dikatakan ada biaya perjalanan. Biaya perjalanan ini sebetulnya masuk contoh misalnya dia termasuk ke dalam natura atau di dalam fasilitas yang diberikan perpajakan karena di dalam perpajakan beberapa unsur itu dikatakan sebagai yang bukan objek pajak. Contohnya misalkan fasilitas yang diberikan perusahaan, gitu kan? Itu adalah merupakan bukan objek pajak. Jadi sebetulnya dia secara 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 undang-undang dia tidak kena pajak. Tapi di dalam biaya jalan itu ternyata ada juga ya biaya-biaya yang sifatnya dikeluarkan untuk kepentingan pribadi. Misalnya apa? Ya, ada biaya apalah misalkan untuk penginapan yang secara pribadi yang di luar normal gitu ya. Artinya di luar normal mungkin mewah seperti itu ya. Terus ada pengeluaran-pengeluaran lain yang sifatnya memang bukan untuk kepentingan pekerjaan lah. Intinya disebut pribadi itu bukan untuk kepentingan pekerjaan meskipun memang dalam rangka melaksanakan tugas. Tapi lebih ke arah ke pribadinya, bukan untuk pelaksanaan tugasnya. Nah, itu tidak bisa, kita harus keluarkan gitu. Jadi dianggap itu nanti akan menambah laba fiskal atau akan menambah positif. Kenapa? Karena nanti yang harusnya kita sudah dihitung berapa, misalkan contoh lah gampangnya begini dah. Saya kasih misalnya sama Andre 10 juta. Saya sebagai perusahaan kasih sama Andre 10 juta untuk biaya jalan. Ternyata di 10 juta itu ada uang untuk ininya, secara pribadi lah saya ngasih ke Andre-nya 5 juta. Nah, 5 juta itu sama Andre udah dibeliin. Apalah terserah ya belanja atau apa. Nah, yang 5 juta itu kalau dipajak nggak bisa diakui. Kenapa? Karena itu di luar urusan pekerjaan. Dan itu nanti akan menjadi sebuah penambah di laba fiskalnya. Jadi laba fiskalnya lebih besar, nggak bisa diakui sesuai apa yang sudah diakui di akuntansi. Gitu. Ya, nah, ini hal-hal lain bisa Anda baca ya selanjutnya ya. Karena waktu kita terbatas nih. Sementara yang negatif berkurangnya jumlah pajak. Yang paling umum adalah penghasilan yang sudah dikenakan pajak final. Ya misalnya nih, PPh 21 sebesar 30 juta. Itu versi akuntansi. Kita sudah bayarin PPh 21-nya di dalam biaya gaji sebesar 30 juta itu kita sudah bayarin PPh 21-nya contoh sebesar 5 juta. Maka dikoreksi fiskalnya nanti jangan ditulis 30 juta. Jadi 25 juta karena udah dikurangin. Nah, gitu. Gampangnya gitulah secara simpel. Nanti latihannya nanti ya. Oke, ini beda sementara tadi sama. Ya. Oke, ini kita masuk ke apa saja ya yang termasuk dalam deductible non deductible. Sebentar, ya.
Ya, nanti coba Anda cari ya, nanti ada tugasnya untuk mencari apa saja itu biaya yang sifatnya deductible, non deductible. Intinya memang di sini juga Anda harus aktif ya untuk mencari tahu dulu ya. Tadi yang saya bilang ya, Anda harus hafal dulu poin-poin apa saja yang termasuk PPh pasal 4, PPh pasal 8, PPh pasal 6 dan PPh pasal 9 ya, gitu. Nah, di sini ada sebentar ya. Nah, di sini ada aturannya ya. Yang versi akuntansi dia nanti ini sebenarnya lebih mudah kalau kita langsung masuk di pelatihan ya, karena kalau secara begini saya terangkan mungkin Anda bingung gitu ya, karena fungsinya untuk apa sih Pak ini. Nah, nanti kita lebih jelasnya nanti pada saat tabel ini sangat berguna pada saat nanti kita mengerjakan apa namanya latihan ya, gitu. Sebentar saya lihat dulu di sini ada yang termasuk biaya nggak? Mm-mm. Oke, oke. Ya, saya sekilas ya, saya masuk ke biaya yang sifatnya deductible non deductible. Sebentar ya. Di oh iya, nanti biaya deductible non deductible nanti saya sudah berikan videonya di Google Classroom, bisa Anda cek ya. Bisa Anda cek di Google Classroom, nanti saya sudah berikan video khusus tentang biaya yang sifatnya deductible dan non deductible ya. Nah, ini sekilas saja sebetulnya, tapi lebih lengkapnya nanti ada di Google Classroom. Oke. Ya, sambil menunggu ini ada pertanyaan terkait rekonsiliasi fiskal dulu secara konsep, secara teori silahkan kalau ada pertanyaan dulu. Jadi kita belum masuk latihan, tapi Anda harus tahu dulu teorinya ya, karena kalau kita tidak tahu teorinya, nanti bagaimana kita bisa mengerjakan. Oh, kalau ini dalam bentuk video ya, tapi sudah saya lampirkan di Google Classroom, nanti Anda bisa lihat sendiri di sana apa saja yang termasuk biaya deductible dan non deductible itu ya. Nih. Nah, itu eh apa namanya? Penjelasannya kira-kira apakah ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Karena biaya deductible dan non deductible ini sangat banyak ya gitu. Jadi kita harus memasukkan nanti berdasarkan dengan ini ya, berdasarkan Undang-Undang 36 tahun 2008 ya. Nah, ini deductible expense. Deductible expense itu tadi terkait biaya 3M. Biaya 3M itu apa? Nah, ini biaya pembelian bahan yang berkenaan dengan pekerjaan jasa, bunga sewa royalti, biaya perjalanan, pengolahan limbah, premi asuransi. Nah, terus bisa terkait dengan penyusutan, iuran pada dana pensiun, kerugian karena penjualan, kerugian selisih kurs mata uang, biaya beasiswa. Nah, ini sangat banyak sekali ya. Nah, sementara yang non deductible apa? Pembagian laba dengan nama. Nah, nanti saya minta Anda untuk mencari tahu ya ininya eh apa saja yang termasuk biaya non deductible, biaya deductible dan ketentuannya ya. Nah, nanti tugasnya seperti sebetulnya tinggal copy paste, tapi saya harap Anda bukan cuma copy paste tapi Anda baca juga ya. Karena kalau kita hanya copy paste gampang, tapi yang paling penting Anda harus paham. Karena nanti ketika nanti masuk soal, sebetulnya ini harus hafal ini ya, biaya-biaya apa saja yang deductible dan non deductible. Seperti itu. Baik, seperti itu silakan kalau